Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat-Nya lah kita bisa bersama-sama berkumpul di pagi yang cerah ini. Dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dava Diovani Ajibroto, mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University tahun 2020. Sebelum saya memulai apa yang akan saya sampaikan, apakah teman-teman tahu apa masalah yang sedang melanda bumi kita ini? Betul sekali. Saat ini seluruh dunia sedang dipusingkan dengan satu masalah, yaitu masalah kesehatan yang melanda. Betul. COVID-19 adalah virus yang telah menyebar luas di seluruh dunia, dan proses penyebarannya pun sangat amatlah cepat. Menurut data dari kompas.com, per 18 Desember tahun 2020, sebanyak sekitar 75 juta jiwa telah terinfeksi virus menular ini. Sungguh angka yang sangat fantastis, bukan? Tidak terasa pandemi ini telah terjadi selama kurang lebih 1 tahun, di mana seluruh kebiasaan normal yang kita lakukan sehari-hari semuanya seketika itu berubah. Terutama ketika kita sedang beraktivitas yang melibatkan massa yang banyak. Sekarang, kegiatan yang melibatkan massa yang banyak itu harus dibatasi. Itu pun menggunakan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, face shield, dan durasi yang diberikan pun berkurang. Contohnya ketika ada acara yang dilaksanakan harusnya 1 jam, sekarang dipotong menjadi 30 menit. Namun, kita sebagai rakyat harus mendukung niat pemerintah dan tenaga medis untuk mengusir COVID-19 ini dari seluruh dunia, terutama di negara kita, Indonesia. Dan kita juga harus membantu mencegah penularan ini, agar tidak terus-menerus terjadi. Berbagai cara yang sederhana dapat dilakukan oleh kita sendiri. Pertama, tetap di rumah saja. Di rumah saja ketika tidak ada keperluan yang begitu penting. Kalau sekiranya masih bisa dilakukan di rumah, masih bisa dilakukan secara dalam jaringan atau WFH, work from home, school from home, lebih baik dilakukan saja. Itu bisa meminimalisir kerumunan di berbagai tempat, sehingga efek penularan yang terjadi pun semakin relatif rendah. Yang kedua, menjaga jarak. Terkadang keadaan selalu memaksa kita untuk beraktivitas di luar rumah. Dengan menjaga jarak selama 1-2 meter, resiko penularan setidaknya bisa diminimalisir. Yang ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun. Mungkin sebelum terjadi COVID-19 ini, kita selalu malas untuk mencuci tangan dengan bersih. Nah, dengan kejadian ini, ada hikmah yang bisa diambil. Kita tidak boleh bermalas-malasan untuk mencuci tangan. Ubah kebiasaan malas tersebut demi kesehatan kita dan orang lain. Yang terakhir, selalu memakai masker. Pakailah masker ketika kita berada di luar rumah dan sediakan masker cadangan untuk berganti masker. Karena masker satu pun tidak cukup untuk kita menangkal virus corona. Kita harus menyediakan satu masker lagi untuk cadangan. Nah, dan juga harus selalu sediakan hand sanitizer ketika berpergian. Ketika keadaan atau tempat tidak ada tempat untuk mencuci tangan, di situ baru kita harus menggunakan hand sanitizer untuk mencegah kuman dan virus yang ada di tangan kita. Nah, teman-teman, pasti ingin selalu keluarganya sehat kan? Ingin teman-temannya sehat, dan juga ingin cepat-cepat hidup normal kan? Seperti sekolah offline, atau liburan bersama keluarga, bersama teman-teman, keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Sama, saya juga mau. Maka dari itu, kita harus kompak bersama-sama membantu pemerintah dan tenaga medis untuk menangani kasus COVID-19 ini yang terjadi di Indonesia. Ingat, selalu lakukan gerakan 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan bersih. Harus kita sadari dan tanamkan di otak kita dan pikiran kita. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit, Indonesia maju. Maka segitu saja yang dapat saya sampaikan melalui pidato ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kurangnya datang dari diri saya pribadi dan lebihnya datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.